Jadi banyak berpikir bahwa Islam itu masuk ke Samudra Pasai pada masa Sultan Malikus Saleh. Ternyata sebelum Sultan Malikus Saleh sudah ada Islam di Aceh. Islam di Aceh sudah ada. Namun berdirinya sebuah kerajaan pada masa Sultan Malik Al-Saleh. Malik Al-Saleh. Ini peta ya? Peta, Pak. Peta ya? Ini peta tahun 1887. 1887. Yang dibuat oleh pelaut Belanda bernama Von Smith. Von Smith. Jadi ini peta bisa kita lihat di sini Teluk Semawi. Iya, Teluk Semawi. Jadi tahun 1887 ini masih dinamakan dengan Teluk Samawi. Iya, ini petanya. Ya, ini petanya seperti ini. Peta seperti ini. Bisa kita lihat di sini, Pak ya. Iya. Berarti ini nama-nama kotanya ada ya? Udah ada. Ada nama-nama kotanya. Termasuk Kutakrung. Kutakrung ya. Macam-macam lah Pak ini ya. Mungkin sedikit bercampur dengan bahasa Belanda ya. Bahasa Belanda. Iya, karena yang buatnya ini Kapten Laut Belanda. Kapten Laut Belanda ya. Tahun 1887. Ini bukti bahwa salah satu Luk Semawi itu dulu disebut dengan Teluk Samawi. Teluk Samawi. Jadi karena perubahan waktu, jadi ada perubahan kata dari ucapan kita, Pak. Iya, betul. Sehingga mungkin sekarang mudah kita sebutkan dengan kata Luk Semawi. Luk Semawi, ya, betul. Kemudian jadi ini adalah sebuah surat izin, Pak. Surat izin? Iya, sebuah surat izin pelayaran yang dikeluarkan oleh Tengku Maharaja Mangkubumi, penguasa Bandar Teluk Samawi, kepada Nahkoda Teku Muhammad Amin. Iya. Jadi setiap berlayar itu sudah menggunakan surat ya. Surat tanda berlayar. Ya. Berarti memang dari zaman dahulu sudah punya ya? Sudah, Pak. Sudah punya ya? Sudah. Jadi kalau kita melihat tahun berapa tadi itu? Ini tahun 1800 ya? 1826 Masehi atau berdepatan dengan 1242 Hijriah. Ya. Jadi tahun 1826 Kerajaan Samudra Pasai ini bisa kita bilang penyebar Islam se-Asia Tenggara ya, yang terdengar masyhurnya sampai ke Eropa. Jadi Teluk Semawi itu letaknya di Selat Malaka, Pak. Selat Malaka. Mungkin kalau kita yang tinggal di Teluk Semawi ini sering mandi di Jomblang, itulah. Itu lurus itu tuh Selat Malaka. Selat Malaka. Berarti ini ada apanya ya? Stempel ya? Ada stempelnya. Wah, ini ada stempelnya ya. Jadi kalau kita ingin bercerita tentang Samudra Pasai sangat luas, bahkan mungkin orang-orang zaman dulu belum bisa membaca Al-Quran, tapi zaman Samudra Pasai mereka mampu mengartikan Al-Quran ke dalam bahasa Arab Jawi, Pak. Ke dalam bahasa Arab Jawi agar kita orang Melayu mudah dalam membaca Al-Quran. Baik pun kitab-kitab. Iya, betul. Seperti itu, Pak. Iya. Kemudian satu lagi nih, Pak. Iya. Tadi Raja Mangkubumi apa tadi? Iya. Jadi ketika Samudra Pasai itu bergabung dengan Aceh Darussalam, Pak, maka di Luk Semawi ini ada setiap daerah dia punya raja-raja. Hanya raja atau sultan yang di Luk Semawi ini yang punya keturunan darahnya dengan Sultan Aceh Darussalam. Kita tidak bercerita tentang Aceh Darussalam dulu, Pak. Itu cerita yang luar biasa. Betul. Yang megahnya begitu luar biasa. Kita masih bercerita tentang Teluk Samawi. Dan kita juga tidak bercerita luas tentang Samudra Pasai. Samudra Pasai, luar biasa. Betul. Kita
Teluk Samawini. Jadi Maharaja menghubungi bersama para tokoh. Ini beliau, Pak. Iya. Ini tahun 1894. 1894 ya. Pak. Ini kerajaannya di mana ini? Masih di Samudra Pasai, Pak. Samudra Pasai. Masih Samudra Pasai. Sedangkan Teluk Samawini ini adalah bandar, Pak. Bandar atau pelabuhan. Pelabuhan ya. Pelabuhan. Bahkan mereka mampu menyaingi pelabuhan yang ada di Cirebon, Pak. Yang luar biasa. Sehingga menarik minat. Bahkan pedagang dari Cina pun mereka menulis dalam catatan mereka tentang negeri ini yang luar biasa, Pak. Dalam catatan Cina. Bahkan dalam catatan Rihlah Ibnu Battuta, seorang penjelajah dari Maroko, beliau juga mengatakan bahwa Samudra Pasai yang luar biasa punya raja yang menunggangi gajah dan memakai jubah dan luar biasa, yaitu Sultan Malik Al-Saleh. Malik Al-Saleh, betul. Jadi Cisah mengeluarkan sebuah buku, Pak. Sedikit ingin saya jadi banyak kita mengetahui bahwa berpikir bahwa Islam itu masuk ke Samudra Pasai pada masa Sultan Malikus Saleh. Ternyata sebelum Sultan Malikus Saleh sudah ada Islam di Aceh. Sudah ada. Namun berdirinya sebuah kerajaan pada masa Sultan Malik Al-Saleh. Buktinya bahwa kita menemukan batu nisan ini bisa dilihat relief lampu miskah yang menjatuhkan kalimat tauhid pada batu nisan tinggalan sejarah Kesultanan Samudra Pasai di Gampung Mati. Kemudian nama makam seorang yang dicintai hati banyak orang bernama Ibnu Mahmud tahun 1269. Jadi sudah ada Islam di tanah Samudra Pasai ini, namun belum berdiri sebuah kerajaan. Kapan berdiri kerajaannya? Pada saat Sultan Malik Al-Saleh. Yaitu pada tahun 1297. Sultan Malik Al-Saleh. Ini beliau dan makamnya ada di Gedung. Dan beliau inilah yang menyebar agama Islam se-Asia Tenggara. Artinya bukan beliau sendiri, oleh keturunan-keturunan beliau, bahkan sampai ke Pulau Jawa. Bahkan kita punya hubungan diplomatik sampai ke Bugis, karena terbukti ada kuburan atau jirat-jirat Bugis yang di Banda Aceh, di depan Museum Aceh di Banda Aceh. Berarti untuk untuk mengetahui dan meninggalkan sejarah itu para pendahulu kita itu meninggalkan jejak seperti ini gitu ya. Dia berupa di kuburan kemudian di tempat-tempat piring atau apa gitu ya. Betul. Yang bisa menandakan di tahun berapa mereka berada gitu ya. Hari ini penemuan-penemuan untuk Samudra Pasai juga Kota Luxmai tidak kita bawa, Pak. Karena sudah kita serahkan ke Museum Samudra Pasai. Sudah di museum ya. Bagi yang ingin melihat bukti bahwa Samudra Pasai itu sebuah kesultanan yang berpengaruh pada saat itu, kita boleh mengunjungi Museum Samudra Pasai, Pak. Yang di Gedung ya. Yang di Gedung, Pak. Berarti sudah ada bukti-bukti sejarah itu sudah diserahkan dalam kaca, Pak. Di museum. Melihat salah satu bukti Samudra Pasai punya hubungan diplomatik dengan Cina. Buktinya adalah peninggalan sebuah lonceng yang disebut dengan lonceng Cakradonya, Pak. Lonceng Cakradonya. Lonceng Cakradonya ini diserahkan oleh Laksamana Muhammad Cheng Hu dari dinasti Ming di Cina pada saat itu kepada Kesultanan Samudra Pasai. Kemudian ketika Kesultanan Samudra Pasai bergabung dengan Aceh Darussalam, lonceng ini dibawa ke Banda Aceh, Pak. Banda Aceh. Sekarang Banda Aceh, dulu Bandar Aceh. Bandar Aceh.
Aceh. Oh, tadi gimana tadi dibawa ke Bandar Aceh. Bandar Aceh. Jadi karena Kesultanan Aceh pada saat itu ada kemunduran. Iya. Karena kita tidak tahu sebab kenapa kemundurannya. Lalu mereka bergabung dengan Aceh Darussalam. Nah, lonceng ini dibawa oleh Iskandar Muda kalau tidak salah saya ke Bandar Aceh. Bandar Aceh. Bandar Aceh, bukan Kutaraja. Bukan Kutaraja. Kutaraja itu bukan nama yang diberikan oleh Sultan kita, tapi itu yang diberikan oleh Belanda. Jadi alangkah lebih baik jangan kita sebutkan Kutaraja. Jangan kita bukan nama yang diberikan oleh Indatu kita. Indatu kita, Ya, berarti Indatu itu kita oleh penjajah ya? Oleh penjajah, Pak. Mereka merubah. Kenapa mereka Belanda mengatakan Kutaraja? Iya. Karena setelah mereka menguasai Indonesia ini, mereka tidak pernah menemukan yang jerat atau kuburan yang sebesar di Aceh ini, Pak. Jadi ketika mereka menguasai Bandar Aceh itu oleh Belanda, mereka melihat kuburannya tingginya luar biasa, Pak. Lalu mereka rubah dengan penyebutannya Kutaraja. Kutaraja, kutanya bagi para raja. Berarti kotanya para raja lah ya. Para raja, Pak. Karena bukti peninggalan prasasti batu nisan yang luar biasa yang ada di situ, Pak. Seperti kandang Nuh ini ada di Banda Aceh ya. Salah satunya sedikit kita bahas itu, Pak ya. Di situ ada sultan yang luar biasa yang punya hubungan diplomatik dengan kekhalifahan Turki Utsmani. Gelar beliau adalah Sultan Al-Qahhar. Itu kuburannya, Pak. Kalau ini dari batu nisan, Pak, kan dari batu. Ya ini batu pasai, Pak. Dari batu pasai. Kalau yang di Banda Aceh itu dia dari perunggu, Pak. Oh, dari perunggu. Itu apa bedanya, Pak? Batu pasai dengan batu perunggu? Pasai, enggak ada batu pasai, Pak. Itu memang dari batu dipahat ya? Iya. Ada satu lagi batu sungai. Kalau yang punya Samudra Pasai, kerajaan Samudra Pasai, mereka memakai batu pasai, Pak. Batu pasai. Batu sungai kalau tidak salah saya. Sedangkan Aceh Darussalam memakai batu gunung, batu gunung yang beda dengan Samudra Pasai. Sedangkan satu lagi yang saya bilang tadi Sultan Al-Qahhar gelarnya ini, itu batu nisannya yang seperti ini itu dari perunggu, Pak. Dari perunggu ya. Dari perunggu langsung. Dulu di perunggunya itu ada batu-batu kecil yang bercelat, seperti berlian ya. Namun karena kita kurang memahami sejarah di situ, banyak yang datang kemudian mengikis ya. Mengikis seperti ini ada seperti telinga ini, mereka potong, mereka berpikir ini emas. Lalu dari pihak karena kuburannya dekat dengan asrama tentara, jadi pihak tentara ini mengecat pakai warna hijau biar masyarakat sedikit tidak tahu. Sekarang masih ada di Banda Aceh di kandang bisa melihat sendiri. Jadi kalau kita berpikir kuburannya saja dibuat dari perunggu, bagaimana kekuasaan wilayahnya? Begitu luar biasa ya. Begitu luar biasa, Pak. Jadi kalau kita bercerita tentang Aceh Darussalam ini luar biasa, Pak ya. Karena sebahagian para peneliti mengatakan kita terbesar nomor 5 di dunia, Pak ya. Terbesar di dunia. Nomor kerajaan bahwa pada masa Aceh Darussalam itu kita di bawah khilafah Turki Utsmani. Sedangkan pada masa kerajaan Samudra Pasai kita di bawah khilafah Abbasiyah. Abbasiyah pada saat itu. Bang Zulfikar kan kenapa Abang kok tertarik dengan penelitian sejarah ini? Mungkin di awal mula tahun berapa lebih menekuni ini gitu? Iya, Pak. Dulu saya di pesantren ya, Pak, 6 tahun. 6 tahun pesantren? Di pesantren, saya berkata kepada orang tua saya, ibu buang saya ke pesantren, ibu nggak sayang dengan saya. Ibu sengaja buang saya. Ternyata setelah saya berpikir itu kebaikan buat saya. Jadi di pesantren saya mulai suka sejarah, Pak. Kelas SMA. Di SMA saya suka sejarah. Bahkan saya dari IPA pindah ke IPS, Pak. Dari IPA pindah ke IPS? Terus kan saya dulu masuk ke IPA 2, Pak, salah satu inti juga. Tapi saya mohon kepala sekolah untuk pindah ke IPS. Nah, begitu saya suka dengan sejarah, Pak. Dengan sejarah? Terutama dengan sejarah Aceh. Sejarah Aceh. Kemudian saya kuliah, Pak. Wawasan saya mulai
sedikit terbuka, termasuk saya pernah kuliah di Malaysia di Manhal Islamiyah di Pulau Penang. Banyak juga saya mendapati tentang sejarah Aceh di Malaysia di sana. Menggali terus ya. Menggali terus. Kemudian ketika saya pulang kemari, saya bergabung dengan tim Kisah Pak, dan Mapesa. Jadi kalau bagi kita yang ingin mengetahui tentang sejarah ini, siapapun Pak, kita bisa bergabung dengan Kisah ini, dengan bergabung dengan Mapesa ini agar kita mendalami tentang sejarah ini. Disitulah saya mulai suka Pak, mulai suka, karena ketika kita menemukan batu yang surat itu Pak, kita seakan-akan kembali pada masa kerajaan tersebut. Bahkan kita sedih ketika kita baca ini kuburan seorang sultan. Namun tidak ada sebuah apa namanya Pak dari pemerintah sebuah dibudayakan, dilestarikan ya. Kemudian ada yang menarik Bang Zulfikar juga kuliah di Al Azhar ya. Iya. Tadi ada kata-kata saya tengok tuh bagaimana menuntut ilmu dengan mengetahui sejarah gitu. Iya betul. Dulu Pak ketika saya kuliah, Syekh saya berkata, kalau kita ingin meneliti sejarah, maka telitilah pada penurunan para nabi. Pada para nabi, karena Allah mengisahkan setiap kaum berbeda-beda zaman. Pada saat berbeda-beda zaman itu ada utusan ya. Maka telitilah sejarah itu sesuai dengan turunnya zaman Nabi pada saat itu. Zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Musa. Karena kenapa? Karena hampir 90% di Indonesia ini itu teorinya diungkapkan oleh orientalis Pak. Orientalis itu adalah orang-orang yang non-muslim yang ingin mempelajari tentang Islam, lalu di mana kelemahan mereka selewengkan. Jadi seperti teori Gujarat, teori Mekah, di buku sejarah itu banyak teori itu diungkapkan oleh para non-muslim tadi Pak. Kemudian ada bantahan-bantahan dari orang muslim seperti Abu Yahamka. Beliau berkata bahwa Islam itu bukan dari Gujarat, India, tapi Islam itu datang langsung dari Mekah, ke Samudra Pasar. Pada saat itu. Jadi alangkah lebih baiknya ketika kita mempelajari sejarah itu jangan mengikuti teori-teori orientalis ini Pak. Tapi kita lebih baik mengikuti teori pemahaman pemikiran Islam yang lebih baik ya. Berarti mungkin harapan dari Bang Zulfikar tentang kepada generasi kita yang sekarang ini untuk bagaimana bisa mengetahui sejarah ini, gimana harapan Abang ini? Harapan yang pertama Pak, kalau kami dari Kisah Pak kan, kami sangat sedih. Kami sangat sedih melihat kondisi Aceh. Kami berharap masyarakat Aceh peduli. Dimanapun melihat batu nisan yang tertulis seperti ini yang sudah kita tampilkan tadi, kalau bisa menginformasikan kepada kami. Kemudian kami berharap kepada pemerintah mau mengeluarkan sebuah kurikulum khusus mata pelajarannya tentang sejarah Aceh, agar tidak kehilangan jati diri kita Pak. Karena bangsa yang hebat itu mereka tahu jati dirinya, siapa dia, dari mana nenek moyangnya, itu harus tahu. Tapi ketika kita tidak tahu siapa jati diri kita, maka kita tidak tahu arah tujuan. Berarti menarik sekali ketika kata Abang tadi bahwasanya setiap orang ataupun seorang pemimpin kan kalau mau meninggalkan sejarah yang kepada anak cucu, maka harus betul-betul meninggalkan sejarah yang baik ya. Yang baik, Pak. Menjadi seorang pemimpin yang baik ya. Yang baik, untuk kota Lok Semawe kan gitu. Yang kata kita belah tadi Teluk Samawi tadi, bahwasanya Teluk Samawi ini adalah sebuah kota yang dari zaman kerajaan-kerajaan kita dulu, zaman nenek-nenek moyang indatu kita mempunyai sebuah
peran yang begitu untuk bisa mengapakan Islam di tempat di Asia Tenggara ini. Khususnya di Asia Tenggara. Ya, berarti kan ini harus memang terus kita lestarikan supaya kita bisa menjunjung tinggi sejarah ini sebagai suatu semangat kita untuk bisa membangun kota kita ke arah yang lebih baik lagi. Begitu, Pak. Betul. Sedikit Pak dari saya, bagi para pelajar, khususnya siswa atau siswi yang suka atau berkeinginan dengan sejarah, itu bisa bergabung, Pak. Dengan Cisah tadi sama dengan Cisah boleh. Nanti dia ada grup sendiri, yaitu Pelisa. Pelajar Peduli Sejarah Aceh. Di Luxmawe ini ada 2 sekolah, Pak. 2 sekolah yang sudah ada Pelisanya. Yang pertama SMA 5 Luxmawe, yang kedua SMA Negeri Modal Bangsa Arum. Mereka setiap ada mesraya, Pak. Misalnya kita temukan sebuah kuburan baru, kita panggil. Lalu berseraya, kita bersihkan sama-sama, lalu kita cari tahu apa yang tertulis di prasasti itu. Berarti belajar membaca jejak-jejak itu ya. Bahkan dari tim Cisah nanti sudah ada Tungku Kuno atau Tungku Abel yang mengajarkan cara baca di batu nisan tersebut. Cara membaca. Karena kita masih minim sekali yang dari kita orang Aceh ini yang tahu tentang itu. Tapi ketika kita tahu itu semua, insya Allah harga diri Aceh, jati diri kita sebagai bangsa Aceh, insya Allah akan kembali baik lagi. Berarti kita menjadi orang Aceh yang betul-betul bermartabat ya, Pak. Seperti kita tahu sejarah kita. Kita tahu sejarah kita. Ya, untuk bisa kita majukan Aceh ini dari segi ekonomi dan sebagainya. Karena memang dulu bangsa kita memang seorang daerah yang ekonominya cukup bagus gitu. Ada tadi dari tembaga, dari ini, dari yang emas dan sebagainya. Oke, Bang Zulfikar, terima kasih, Pak. Bincang-bincangnya memang banyak yang perlu kita kaji, cuman waktu yang tidak memungkinkan. Nanti lain waktu nanti kita akan berbincang lagi dengan model yang ini gitu. Baik, sahabat mulia, sangat menarik sekali bincang-bincang kita malam ini dengan Bung Zulfikar, karena bagaimanapun yang saya sampaikan tadi dan disampaikan oleh juga Bang Zulfikar, bahwasanya bangsa yang hebat atau bangsa yang kuat itu adalah mengenai mengetahui sejarah, sehingga dengan sejarah itu akan timbul jati diri dari bangsa atau daerah itu. Jadi bagi generasi muda, ya mari terus mempelajari sejarah ini ya, tadi dengan bisa bergabung dengan Cisah ya, nanti dengan ada Pelisa ya, untuk Mabesa ya, untuk pelajar-pelajar yang ada di daerah Aceh Utara, Kota Luxmawe dan Aceh pada umumnya. Mungkin situ saja bincang-bincang kita malam ini ya. Mudah-mudahan di lain waktu dengan narasumber yang berkompeten untuk bagaimana kita membangun kota Luxmawe yang dulu sangat terkenal dengan kata Teluk Samawi ya, ini bisa terus kita kobarkan untuk bisa kita perjuangkan, karena kota Luxmawe ini adalah menjadi sebuah kota yang tentunya menjadi kota tujuan ya, kota yang menarik untuk bisa didatangi oleh para masyarakat yang ada di daerah-daerah lain. Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan minum. Terima kasih, Pak.